Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maulana Ihsan Kamil. Di video ini saya akan menjelaskan tentang salah satu metodologi dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, yaitu design thinking. Design thinking sendiri adalah suatu metode atau pendekatan yang dipakai untuk melakukan pemecahan masalah dengan praktis dan kreatif. Secara khusus, metode design thinking ini dirancang dengan memusatkan perhatiannya kepada kebutuhan orang atau pengguna. Design thinking ini mempunyai 4 elemen penting, yaitu hands-on, highly creative, iteratif, dan user-centered. Hands-on berarti design thinking memerlukan pengujian secara langsung, bukan hanya sekedar membuat teori atau menjelaskan solusi di atas kertas saja. Highly creative berarti dengan menggunakan metode ini, kita dapat menggunakan ataupun mengembangkan kreativitas kita sebebas mungkin. Karena dalam metode ini tidak ada aturan yang tetap ataupun baku. Iteratif berarti design thinking pada prosesnya kita melakukan pengulangan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan dan sesuai dengan keinginan pengguna. User center berarti setiap tindakan yang kita lakukan pada metode ini berpusat pada hal yang dibutuhkan oleh user atau pengguna. Selanjutnya, metode ini mempunyai 5 langkah atau tahapan. Tahapan yang pertama yaitu empathize. Pada tahapan ini, kita memperhatikan dan mengamati apa saja yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Tidak hanya mengamati saja, kita juga menggunakan empati kita agar kita bisa mengetahui masalah apa saja yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Contoh kasusnya, saya melakukan tahap empathize ini di lingkungan rumah saya. Di sini, saya menemukan suatu hal, yaitu saat adik saya ingin keluar membeli sesuatu dengan menggunakan sepeda motor. Namun, dia lupa di mana terakhir kali menaruh kunci tersebut. Kemudian, dia bertanya kepada orang-orang yang ada di rumah perihal kunci tersebut. Setelah ia ingat kembali, ternyata ia menaruh kunci tersebut di sembarang tempat. Setelah cukup lama mencari, ternyata kunci tersebut ada di sofa, namun tertutup oleh bantal. Untungnya, saat itu adik saya tidak sedang terburu-buru. Tapi, bagaimana kejadian itu terjadi pada saat mau pergi sekolah, pergi ke satu acara, dan lain-lain? Sangat meresahkan, bukan? Selanjutnya, masuk ke tahap kedua, yaitu define. Di tahap kedua ini, kita mendefinisikan masalah apa yang sebenarnya terjadi dari informasi yang sudah kita dapatkan di tahap pertama sebelumnya, atau empathize. Untuk kasus saya, dapat disimpulkan bahwa barang-barang kecil seperti kunci seringkali luput dari penglihatan dan ingatan kita. Entah itu karena keterlibatan kita sendiri ataupun karena orang lain. Barang-barang kecil seperti ini bagi sebagian orang mungkin merupakan hal yang sepele, sehingga mereka menaruh barang tersebut di sembarang tempat. Setelah mendefinisikan masalah yang terjadi, kita masuk ke tahapan yang ketiga, yaitu ideate. Dalam ideate ini, kita memberikan ide serta solusi yang dapat kita lakukan agar masalah yang terjadi bisa terselesaikan. Untuk kasus saya menawarkan solusi, yaitu membuat sebuah gantungan kunci yang di dalamnya terdapat Bluetooth dan speaker. Jadi, pada saat ingin mencari kunci, kita tinggal menyalakan Bluetooth di HP kita. Jika sudah terkoneksi dengan gantungan kunci tersebut, kita bisa langsung masuk ke aplikasi yang sudah disediakan untuk membunyikan gantungan kunci tersebut, sehingga kita bisa mengetahui di mana letak kunci yang sedang kita cari. Lanjut ke tahap yang keempat, yaitu prototype. Di tahap ini, kita membuat sebuah prototype atau model dari ide yang sudah kita buat sebelumnya. Untuk kasus saya membuat desain gantungan kunci yang kecil dan ringkas berbentuk belah ketupat dengan sebuah lubang di bagian atasnya yang berfungsi untuk memasukkan gantungan kuncinya. Nah, masuk ke tahapan yang terakhir, yaitu testing.
Di sini kita melakukan tes dari prototipe yang sudah kita buat sebelumnya kepada para pengguna yang nantinya akan menggunakan produk tersebut. Dari hasil tersebut, kita bisa meminta evaluasi berupa kritik ataupun saran yang bisa kita gunakan sebagai langkah improvisasi kita untuk bisa membuat produk yang lebih baik lagi ke depannya. Dan apabila kita mendapatkan kritik yang kurang bagus, kita bisa melakukan pengulangan kembali ke tahap-tahap sebelumnya. Sehingga kita bisa mengevaluasi diri kita untuk membuat produk yang paling diinginkan dan dibutuhkan oleh user dan pengguna ke depannya. Oke, sepertinya cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.